with happy life. Nah, seperti apa sih tips dan triksnya untuk menjadi seorang ibu yang hebat dan hidup yang bahagia? Baik, tentunya akan dibahas dengan motivator kita hari ini, itu Ibu Indah Mujair. Ya. Beliau adalah seorang influencer, pembisnis, doktoral kandidat, ketua PKK Kecamatan di Kota Palembang, founder of komunikasi dan juga travel. Memiliki 143.000 followers aktif di Instagram dan telah menjadi edukator sejak lama melalui Instagramnya. Seorang ibu rumah tangga yang sering menceritakan kehidupan rumah tangga dan menjadi motivasi untuk banyak orang. Penjelajah dunia dan telah menginjakan kaki di 60 negara sebelum usia 50 tahun. Dan juga pembisnis muda yang berhenti bekerja sebagai pegawai bank sebelumnya dan penulis yang sekarang tergabung dalam koalis masyarakat puisi dan sering tampil di berbagai event internasional bersama penyair dunia atau negara lain. Beliau juga merupakan mantan atlet tembak yang beberapa kali menjuarai kejuaraan tembak nasional dan juga sebagai ibu ketua PKK di salah satu kecamatan di Kota Palembang dan sebagai founder komunikasi Wadah Bersedekah dengan Daya Waspada. Dan juga untuk karir histori, dia pernah bekerja di staf honor BKD Pemkot Palembang tahun 2006 sampai 2007. Lalu pernah bekerja juga di Bank Sumsel Barbel sebagai teller dan staf kredit di tahun 2007 sampai 2012. Dia mempunyai usaha bernama Aska Baby Shop di tahun 2011 sampai sekarang, dan juga ada Keranjang Indah ya di tahun 2018 sampai sekarang. Untuk educationnya, beliau merupakan dari Universitas Tridinanti Palembang, lulusan Magister of Management sebagai lulusan termuda tahun 2010. Dan juga pernah di Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2023 hingga sekarang. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita hari ini. Inilah Ibu Indah Mujair. Selamat datang Mbak Indah. Kira-kira saya panggilnya Mbak apa Ayu ya? Biasanya kalau di Palembang itu Ayu ya. Terserah ya, kayaknya lebih akrab panggilnya Mbak aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Puasa galau bu? Padahal saya mau mengajak ibu-ibu atau ngeraktir ibu-ibu di restoran siang ini. Puasa galau ya bu ya? Lantai jingok sih pecahnya ini muka-mukanya lah turun 10 kilo. Bulan puasa jangan begadang. Kaget bangun sahur kesiangan. Terima kasih sudah diundang. Semoga Pertamina selalu terdepan. Tepuk tangannya dong boleh. Tolong Pertamina dibagi juga THR-nya sama kami. Bercanda ya bu ya. Oke, puasa ibu-ibu hari ini. Puasa alhamdulillah. Berarti urung dan janji saya mau mengajak ibu-ibu makan di restoran. Sama pecah uang Palembang tuh, uang Palembang itu kalau misalnya dia datang ke pasar ketemu dengan kawan lamo yang dicarinya itu yola yang nggak kate. Jadi bercerita lah ini ada cerita uang Palembang, dia datang ketemu dengan kawannya ternyata berjualan ayam. Ditanyanya dengan kawan, "Dicek, jualan ayam becaknya sekarang?" "Iya, oh mana aku dicek di rumah situlah sudah majunya. Jingok dicek emas aku dari pojok sampai ke bawah, jingok sampai leher aku." Tebrak-perak bawa emas ini uji dia tadi kan. Ada ayam. Aduh, jadi ngomong nak berapa banyak nih woi ayam ini. Ada tak dicek kira-kira cak pengaji 50 kilo ayam. Oh aduh katanya di stok di gudang kami. Nah uji penjual ayam. Dia udah tahu toke ayam. Kan dia bertanya dengan ayam ini tadi kan. Nah pikirnya aduh rupanya 50 kilo ayam ini duit bawa cuma 10.000 rupiah. Cara mau Palembang kan. Abang ditanyanya 50 kilo ayam tadi, tapi dicek aku nih, nah ayam betina nian, ayam kampus, uji dia. Nah, ayam kampus tuh berarti nak yang montok-montok dicek, pecah pelakor zaman sekarang. Mulai dengar pelakor nih, caknya kopeng mati panas, ya.
Dia ngomongnya, oh nak ayam betina nih. Aduh ayam betina. Nah dijawabnya pula aduh ayam betina itu tadi kan. Ayam betina ada 50 kilo tadi, ada pula rupanya tadi kan. Tapi aku nih kepengen ayam betina yang belum beteloan. Ada kate macam itu jadi ayam sorry macam itu. Nah ini mau Palembang, apa dicari dulu tidak kate. Jangan sego kita mau Palembang Bu ya. Ini cuma joke saja. Sebelum saya menyampaikan sebuah materi, ini tadi sudah dibaca ke Galop. Ada 3 hal yang saya minta. Yang pertama adalah minta tolong siap ke pendengaran yang baik. Jadi kalau kira-kira agak budek, agak kopok, tolong agak dibuka ke dikit kupingnya Bu ya, didengar kalian. Puasa ibu-ibu? Puasa. Jam berapa buka? Maghrib. Berarti pendengarnya masih bagus. Dan siapkan penglihatan yang baik. Karena ada paparan di depan, tulisannya kecil-kecil, berarti harus menyiapkan mata dengan baik. Coba sekarang kita tes. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang sudah stres? Bute belum? Nah, tangan kanannya ke atas. Tolong perhatikan saya dengan baik. Tangan kanannya ke atas. Yang nyusui tidak apa-apa, terus Mbak nyusui agak susah angkat tangannya Bu ya. Oke, tangannya ke atas. Cukup pegang hidung. Oke, pegang dagunya. Pegang kepala. Pegang mata. Ya. Yang jilbab biru boleh nggak maju ke depan sedikit? Saja penglihatannya agak kurang. Agak salah dikit rupanya tadi. Boleh? Pakai kacamata Mbak Indah. Wajahnya aku ada terjengok. Mata aku ada 4 rupanya. Maju dikit sebentar sayang, kita bermain dulu. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, siapkan mata dengan baik dan konsentrasi yang baik. Jadi harus siapkan pendengaran yang baik, penglihatan. Boleh Mbaknya tegak, maju sampai elok aku ya. Siapkan mata dengan baik, siapkan pendengaran dengan baik, dan siapkan konsentrasi dengan baik. Di dalam 1 tahun, ada berapa bulan Bu? 12 bulan. Oh bulan-bulan yang paling ditunggu-tunggu ini bulan pembagian THR ini baca Ibu ya. Di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Di setiap bulan ada yang tanggalnya itu sampai dengan tanggal 31, ada yang tanggalnya 30, ada yang sampai 28, 29 Pertanyaan saya adalah, nah ini aku nak ngetes konsentrasi ibu-ibu Pertamina ini. Pertanyaan saya adalah, bulan berapa yang ada tanggal 28-nya? Maju ke depan, jilbab merah. Bulan berapa? Bulan Februari. Maju ke depan. Maju ke depan. Bulan berapa yang bertanggal 28? Setiap bulan. Tepuk tangan untuk kita galo-galo. Oke, sudah ada 3 contoh ibu-ibu yang ada di sini. Tepuk tangan dulu. Nah, kita laporkan ibu-ibu di mereka ini. Nah, kita apa kira-kira? Kita main. Yang ibu ini tadi hadiahnya apa Bu? Tiket. Nah yang tiga ini apa hadiahnya? Tepuk tangan lagi dong. Oke, terima kasih banyak ibu-ibu. Terima kasih. Ya, sengaja saya hadirkan permainan hari ini biar kita semua bersemangat, mendengarkan dengan baik, melihat dengan seksama, dan berkonsentrasi. Sepakat? Sepakat? Setuju? Ya, dan saya sudah membawa banyak hadiah. Terus terang saya tiap kali mengajar, mengedukasi, itu saya memang menyemangati ibu-ibu dengan memberikan banyak hadiah. Jadi jangan terkejut kalau kaget ada kuis di tengah-tengah perjalanan pelajaran ini. Oke, ini adalah profil Instagram saya. Yang belum follow boleh di follow. Kaget itu ada kuis juga di Instagram. Dan ini adalah YouTube saya.
Ini adalah foto keluarga saya, suami saya dengan anak saya. Oke, kita masuk ke dalam babak pembahasan. Namun mohon izin sebelumnya, sebenarnya saya ini adalah ahli ekonomi, Bu, ya, bukan seorang psikolog yang mungkin belum begitu tepat menyampaikan soal kebahagiaan. Tapi dalam hal ini saya akan menyambungkan antara kebahagiaan dengan kesuksesan seorang wanita dan kemandirian. Dan kebahagiaan itu tidak membutuhkan hal-hal yang sempurna. Makanya Bu, ada uang yang bahagia ketika dia makan di restoran, kemudian di-uploadnya di IG story. Ada yang kayak itu. Ada yang bahagianya dengan cara membeli banyak tas-tas asli atau tas-tas branded yang puluhan juta, ratusan juta. Ada kebahagiaannya yang cukup dengan nasi secumpuk, asal pacak makan dengan anak, dengan lakinya baik. Ada yang seperti saya, kalau sudah jalan-jalan berkeliling dunia, saya akan merasa bahagia. Jadi kebahagiaan setiap orang itu sesungguhnya berbeda. Ada seorang ahli namanya Lyon mengatakan bahwa mendefinisikan kebahagiaan itu sebenarnya bisa membantu seseorang dalam menentukan seberapa bahagianya seseorang. Dan sesungguhnya Bu, semakin sederhana konsep bahagia itu maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk bahagia. Cak mana maksudnya Mbak Indah? Semakin kita tidak melambungkan impian terlalu tinggi. Misalnya, tahun ini aku kepengen punya helikopter di rumah. Saya mohon izin untuk agak ngebut Bu, karena hanya diberikan waktu 1 jam. Biasanya saya mengisi seminar motivator itu 2 sampai dengan 4 jam. Jadi agak ngebut sedikit. Siapapun yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain itu tidak akan merasa bahagia. Ngapo tetangga di depan itu awak jabatan lakinya sama dengan aku. Tapi kucingku pecahnya brandednya dari pojok sampai ke bawah, jilbabnya matching, sampai sepatu ungu, jilbab ungu. Leto celana dalam kamu perhatikan caknya. Nah, ini adalah penyebab ibu akan kurang bahagia. Berhenti untuk terus membandingkan hidup orang lain dengan hidup kita. Harapan dan ekspektasi itu adalah 2 hal yang berbeda. Harapan itu masih berupa angan-angan, sesuatu yang kita impikan untuk terjadi atau dimiliki. Ekspektasi adalah harapan yang disertai dengan usaha untuk mewujudkannya. Jadi perlu juga yang namanya usaha untuk mewujudkan. Kan kebetulan saya adalah seorang penulis. Tadi sudah disebutkan saya bergabung dengan Koalisi Masyarakat Cinta Puisi Kota Palembang. Saya pernah membacakan puisi di hadapan beberapa orang penyair dunia. Jadi mungkin kalau ibu buka Google akan menemukan nama saya disebut dengan penyair perempuan Kota Palembang. Mohon izin saya akan menampilkan beberapa tulisan saya. Boleh untuk di capture, boleh untuk diposting di IG story. Kadang-kadang kita posting IG story untuk diri kita dewek yang tersinggung kawan-kawan kita galau-galau Bu ya. Ketawa ibu itu, iya Bu, bener Bu, aku bala dengan kawan lantak ini. Saya pernah menuliskan bahwa ketika kamu kecewa, turunkan ekspektasimu. Jangan terlalu banyak berharap pada apapun yang kamu dapatkan. Mungkin bukan sebab orang yang tidak mampu, tapi ekspektasi kita terlalu tinggi. Contoh, kita berharap kita punya laki yang siap antar jaga. Pokoknya kapan buka puasa itu tahu-tahu opor lah sudah di depan rumah. Tahu-tahu ada banyu sirup yang lemah, rumah lah bersih, kemudian baju lah tercuci. Ini kira-kira laki aku asisten rumah tangga. Kita selalu menaruh impian ekspektasi yang terlalu tinggi dengan laki kita Bu. Kita kepengen yang benar-benar diperhatikan ya pokoknya. Kalau misalnya kita berbaju berganti daster tuh kepengennya dipuji. Ma cantik nih Ma baju dasternya Ma. Nah kepengennya kita walaupun bau minyak urut tapi dia ngomong ke ke wangi semerbaknya Ma bau bunga kamboja. Darurat mati berarti kamu. Malas kita bau dengan bunga kamboja. Jadi kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi. Maka mulai sekarang turunkan ekspektasi ibu-ibu semua. Jangan sampai ekspektasi terlalu tinggi menyebabkan kekecewaan yang besar. Kemudian ingat Bu, bahwa bahagia itu juga harus dikejar atau dicari atau dirasakan. Jadi sama seperti halnya dengan kesuksesan, materi bukan segalanya.
semuanya, walaupun materi juga bisa membuat kita bahagia. Uang bisa saja membuat kita bahagia, tapi hal tersebut tidak berlaku untuk anak-anak kita. Karena ngapa? Karena semakin kaya orang tua justru akan semakin berdampak buruk terhadap psikologi milik anaknya. Karena orang tua akan lebih sibuk, kemudian orang tua juga tidak begitu memikirkan anak-anaknya, yang mana akhirnya anak-anak kita kehilangan dengan masa-masa bersama dengan orang tuanya. Jadi pertanyaannya, lebih baik kehilangan uang atau hal-hal yang membahagiakan? Dak lemak galau Mbak Ida namanya kehilangan, bener pulau itu. Oke, jadi sudah dapat kesimpulannya ya Bu ya, bahwa materi bukan segalanya. Allah justru berkata Bu, bahwa semakin kita bersyukur maka akan semakin bertambah nikmatnya. Makanya rata-rata orang bahagia itu adalah orang-orang yang memiliki kecukupan ketika dia bersyukur kepada Allah. Saya sekadar bercerita Bu, saya alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak. Beberapa brand ambassador, ada 11 brand ambassador. Pada suatu masa saya ingin hijrah. Dan alhamdulillah saat ini saya mengajak beberapa netizen saya, setiap hari Selasa kami ada yang namanya kajian Bu. Jadi saya ingin mendekatkan diri kepada Allah pada akhirnya. Akhirnya aku berpikir bahwa untuk aku mencari lagi dunia ini Bu. Lah dapat galau. Ada sebuah keinginan untuk hijrah, berhenti di media sosial. Makanya sekarang aku lagi ngambil doktoral kandidat, lagi ngambil S3 karena saya ingin mendalami ilmu dunia dan ilmu akhirat. Apa yang aku rasa Bu? Tidur malam itu lebih nyenyak. Tidak lagi terpikir hari ini konten apa yang aku taruh. Karena apa? Karena setiap hari diburu sama netizen. Netizen itu Bu, Mbak Indah tolong Mbak Indah posting ke lagi missing, jadilah Mbak Indah. Lagi muak lagi jadilah Mbak Indah. Kalau dulu saya selalu berpikir bagaimana caranya untuk menyenangkan orang lain. Begitu Bu. Nah, di posisi ini akhirnya saya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya membentuk sebuah kajian, saya panggil ustaz-ustazah. Kami mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran. Sudah berjalan kurang lebih 3-4 bulan ini bersama netizen-netizen saya Bu. Dan tahu gak Ibu apa yang aku dapatkan selain itu? Yang saya dapatkan adalah justru kemunduran. Kemunduran itu apa Bu? Akhirnya beberapa brand ambassador atau beberapa endorsement dengan terpaksa berhenti atau juga memang sudah berhenti stop waktunya. Saya lebih memilih untuk mengajar terus terang Bu. Ini cuma terus terang baik Bu ya, bukan curhat minta dinaikkan honor. 4 jam saya ngoceh itu nilainya sama dengan 15 detik aku ngoceh di depan kamera. Tapi apa yang aku pilih? Aku lebih pilih untuk bisa membagikan ilmu agar mendapatkan faedah nantinya di akhirat. Karena sudah lelah Bu ngejar dunia ini. Ya Bu ya, lah capek dengan Bu. Semakin kita tinggi, semakin uang berusaha untuk nyampak ke kita. Semakin lebat pohon kita Bu, semakin banyak uang yang kepengen ngambil pohon kita nih Bu. Ternyata capek hidup di dunia ini. Nah ini, jadi yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa kebahagiaan itu bukan soal materi saja. Saya sudah berkeliling dunia, happy Bu, laki ada jabatan, segala nak mampu baik ada, tapi ada kekosongan hati. Namun ketika saya mendekatkan diri kepada Allah, semakin saya belajar, malah aneh, ngaku rezeki malah pecah yang dapat ini justru mengisi seminar, mengisi acara yang justru bayarannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontrak endorsement dan sebagainya. Ternyata Allah sedang menyelamatkan saya, dan saya percaya, saya yakin sekali bahwa apa yang direncanakan oleh Allah itu justru jauh lebih indah ketimbang rencana saya sendiri. Begitu. Oke. Dan ini terkait dengan tidak punya tujuan hidup. Dulu Bu, waktu aku banyak duit, setiap hari apa pikiran aku? Pikiran aku adalah kepengen yoga. Sampai pernah sehari itu aku manggil guru senam Tigo Iko. Guru senamnya Tigo Iko aku dewean. Saking banyak duit, yang nak diampur-ampur ke Bu. Seperti itu. Tidak punya yang namanya tujuan hidup. Tapi akhirnya aku kenal dengan agama, kenal dengan uang yang mendekatkan diri kepada agama.
Dan alhamdulillah untuk diketahui saya juga memiliki yang namanya wadah sedekah komunikasi, dan sejak tahun 2016 saya sudah aktif turun ke jalan membantu masyarakat menggunakan uang pribadi saya sendiri, bukan duit kantor camat, bukan duit laki. Jadi ini adalah bentuk rasa bersyukur saya khususnya kepada warga-warga disabel atau warga-warga yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya ada warga-warga disabel di tempat ibu yang belum viral, boleh dilaporkan kepada asisten saya, nanti kita bantu dan kita gerakan masyarakat lainnya untuk ikut membantu. Namun gerakannya itu adalah komunikasi. Jadi kalau ibu tidak punya tujuan hidup, maka ibu tidak akan bisa yang namanya merasakan kebahagiaan.